Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman yang mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Enawati. Izinkan saya memimpin presentasi dari kelompok 7 pada perkuliahan pada pagi hari ini dengan materi penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan anggota kelompok Anissa Maisa Putri dengan NIM 24029003, Azahra Wilzayatni Putri dengan NIM 24029005, dan saya sendiri Dwi Ernawati 24029009. Latar belakang penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan kunci pembangunan bangsa, meningkatkan kualitas hidup, dan membentuk karakter kompetitif. Di Indonesia, sistem pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses, kualitas guru tidak merata, dan keterbatasan infrastruktur masih ada. Oleh karena itu, penting untuk memahami sistem pendidikan nasional secara lebih mendalam, termasuk prinsip dasar penyelenggaraan serta standar nasional pendidikan yang ditetapkan. Tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu yang pertama, untuk membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, untuk mewujudkan individu yang berakhlak mulia, sehat, dan berpengetahuan luas. Yang ketiga, untuk membentuk peserta didik yang cakap, kreatif, dan mandiri. Dan yang keempat, untuk menghasilkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Ada 6 prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang pertama, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, yaitu pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, yaitu pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui pesan serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan nasional di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa jalur dan jenjang. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan awal sebelum jenjang dasar yang bertujuan mengembangkan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak. PAUD diselenggarakan melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Yang kedua, pendidikan formal. Pendidikan berjenjang mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan ini bersifat sistematis dan memiliki kurikulum yang terstruktur. Yang ketiga, pendidikan non-formal, yaitu sebagai alternatif pendidikan bagi mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, seperti keaksaraan fungsional, pendidikan kesetaraan, serta kursus dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja. Dan yang keempat, pendidikan informal. Pendidikan yang berlangsung secara alami dalam keluarga dan masyarakat, seperti pendidikan agama, pembelajaran keterampilan hidup, dan homeschooling. Meskipun tidak terstruktur, pendidikan ini berperan penting dalam pembentukan karakter dan moral individu. Selanjutnya, standar nasional pendidikan.
adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan guna menjamin mutu pendidikan di Indonesia. SNP berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Ada 8 standar utama dalam SNP. Yang pertama, standar isi, yaitu mengatur kurikulum dan materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, standar proses, yaitu menentukan metode pembelajaran agar interaktif, inovatif, dan berbasis teknologi. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan, yaitu menetapkan capaian pembelajaran dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu mengatur kualifikasi dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, yaitu menjamin ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Yang keenam, standar pengelolaan, yaitu mengatur tata kelola pendidikan agar berjalan transparan, akuntabel, dan efektif. Yang ketujuh, standar pembiayaan, yaitu mengatur sistem pendanaan pendidikan untuk memastikan akses yang merata. Dan yang kedelapan, standar penilaian pendidikan, yaitu menentukan sistem evaluasi untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya kesimpulan, yaitu sistem pendidikan nasional Indonesia bertujuan mencerdaskan bangsa dan membentuk sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang mencakup 8 aspek untuk menjamin mutu dan arah pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.